Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin, Bu Bapak Saudara, jenengan malam ini saya antarkan tema yaitu istidraj. Istidraj itu dilulu, diulur, benangnya diulur terus, tambah dukur, nelboke, insya Allah tambah nemen loroi. Itu pengantarnya begitu, istidraj. Jenengan punya gadget Quran, dibuka surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Ayat kita ini 178. Nggih. Yang lain boleh ngecek. 178. Nggih. Pak Un ketemu? Nggih, diterjemahkan 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang dengan perjuangannya memperoleh petunjuk dari Allah, maka dia benar-benar berjalan di jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maknanya di jalan yang benar. Dalam istilah surat Al-Fatihah, as-sirat al-mustaqim. Wa may yudlil, dan barang siapa lipat hukum sebab akibat mereka menempuh jalan yang sesat, faulaika humul khasirun, mereka itulah yang rugi. Siapa sebenarnya orang yang rugi itu? Dipredeli sama Al-Quran satu persatu, dipredeli sama Al-Quran. Orang yang rugi ini kelak nasibnya di akhirat pasti dan memastikan dia harus masuk ke penjara neraka jahanam. Pak Musa kok gak iso swarga? Modalnya gak cukup. Iya. Ke surga itu dua. Syaratnya dua. Satu, punya iman yang tidak kecampuran oleh takhayyul, khurafat, syirik dan bid'ah. Itu iman. Yang kedua, punya amal soleh. Amalan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan, gak nggawe sakarpe dhewe. Nah, mereka yang sering menempuh jalan yang sesat, dan jalan yang sesat itu sering bikinan manusia, cuma dilabur, dipoles seakan-akan agama. Ulaika faulaika humul khasirun, mereka itu orang yang khasir, orang yang rugi. Kelak nasibnya di mana? Jelas neraka jahanam. Itu ya. Baik. Ngapunten ya. Nek ngarep iki ana tumpeng. Sebelah kuburan. Aku karo paun dikondongani, marang dipangan wong bareng wong akeh. Adik didungani ngono lho, seakan-akan tumpeng itu duduk sesajen, seakan-akan dibalut oleh agama, seakan-akan. Seakan itu tidak. Dia tetap sebagai wadal, sebagai sesajen. Pak Un jawab, ono tumpeng sing enak digonan di tumpeng. Pak Un jawab, sing enak digonan di tumpeng itu. Ya digorene mari pengajian nang dipangan wong akeh. Iya. Tumpeng digawa nang punden. Ana tamune sapa nduk punden? Tumpenge ditinggal. Ayo ana tamu sapa? Ayo ana tamu sapa? Enten tamu sinten? Ayo, tumpenge ditinggal nduk punden. Cuk foto sak ayam-ayame, sak ayam panggange. Ayo segera ana tamu. Sapa tamune? Utawa apa tamune? Ayo. Sampe tak bedheki. Asu kucing boleh. Sing pertama semut, Pak. Semut.
Semut gak suwe semut. Wis kadek gak. Kadek gak. Allahu Akbar. Orang yang bawa tumpeng ke punden, apalagi ini bulan Muharram, usum-usume wong Jawa sing kocluk, gak paham Quran, nggo tumpeng dilarung sesajen kan nang nggone pantai selatan, nang nggone Ngebel, nang nggone Ponorogo, nang nggone Mak Lampir ya ana, nang nggone danau Pak, danau. Cedeke Gunung Lawu. Apa arane? Sarangan, Telaga Sarangan. Itu dukure tumpeng, diameternya itu sampai ya Allah, saking dukure. Allah. Dikai perahu-perahuan dilarungkan lep cemplung. Satu mubadzir, dua syirik. Apapun argumennya, tidak bisa ditoleransi. Termasuk para bupati yang meresmikan buah sesajen itu dengan dalih ngurip-nguripi leluhur nenek moyang, mengurip-nguripi adat leluhur nenek moyang. Dua, sebagai destinasi wisata. Apapun alasannya, tetap tidak bisa diterima. Sebab itu keliru. Bahasa Arabnya khotok, keliru. Ulaika humul khasirun, mereka itu khasir. Kemana nasibnya mereka? Jahannam. Iya, mau gak modal kok. Iya. Ke surga itu tiketnya dua, Pak. Iman murni, amal soleh. Amal soleh itu amalan yang sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan tuntunan. Pak Un masuk neraka ada syaratnya. Yes, dua. Syaratnya juga dua. Satu kafir. Dua amilus sayyiat, beramal yang di luar tuntunan, termasuk nggak sakar PDW. Jelas? Ya. Sekarang lanjut. Mereka oleh Allah dipersiapkan neraka jahanam karena khosir, karena rugi. Lanjut 179. Yes. Tahun. Berapa itu? Berapa itu? Loh. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat Allah, dan mereka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Benar-benar akan aku penuhi neraka jahanam kelak dari golongan jin dan manusia. Loh kenapa? Kenapa? Allah menunjukkan tiga sebabnya. Lahum, buat mereka baik jin maupun manusia, qulub, mereka punya hati nurani. La yafqahuna biha. Dengan hati nuraninya tidak dipakai untuk memikirkan kebesaran kebenaran dari Allah, tidak. Tapi yang dipikirkan primbon. Mereka punya Quran di rumah, punya, tapi nyaris tidak pernah dibuka sebagai pajangan tok. Yang dibuka bolak-balik primbon. Berapa primbon itu? 01 iwak bandeng, 02 bekecot. Makanya wingi pilihan presiden yo kalah wong iwak bandeng musuh bekecot. Pak Un tanya saya, Pak Musa, di tempatnya Pak Musa sapi berapa? Sapi 9. Nah kambingnya 35. Anjane sapi itu lambangnya 9 ya, sapi 9. Kalau kambing 35. 21 begenggek. Allahu Akbar. Hop, contoh, ono maneh contoh. Sampeyan jere wong Jawa sing kocluk, Muharram iki, tapi teko Jogja, Mataram diarani suro. Golek mantu iki, ya iki. Golek buka terop, golek peletakan batu pertama, golek pindah noma.
Sampeyan ape besanan nentokno dina tok geger gara-gara adik ndelok kalender. Sebab kalendere sing sampeyan nut Kemis Legi, Jumat Kliwon, Sabtu Pahing ditambahi ngono iku lho garakno kisru itu. Paham? Ya. Kisru. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu ya. Baik. Jadi nentokno dina segala macam, kesepakatan berdua, longgare dina apa? Ngono tok. Jelas? Pak Uun ngebon saya. Pak Musa, tolong dinikahno iki. Ndak masjid. Tapi syaratnya sebelum jam 8 sudah dinikahkan. Adik ditambahi sebelum jam 8 bareng adik ditepakno Jumat, tak delok Jumat Legi. Gak kira teko aku ya. Sebab ono mistiknya. Sebelum jam 8 harus nikah. Adik ngene iku aku sing garakno tambah ono manten, Pak. Teko keluarga saya. Sing wedok ponakan saya. Sing lanang aneh-aneh. Wis dibungkus sapi nang ngene. Iya. Mas kawin 1783. Nek gak kon rombak mas kawin iku gak kira tak nikahno kok. Ganapno 2000 beres. Ojo kakean gawe main-main. Anu Pak De, dalam rangka mengingatkan tanggal perkawinan saya. Iya tapi ojo ketutno urusan mas kawin. Itu berarti Anda main-main dengan mahar. Ganepno begitu. Bedelen nek kon bedel kata nikahno. Manut. Iya, manut. Allahu Akbar. Jelas? Ya. Kayak ngiling-ngilingi kayak lah gelek dhuwit kula yo angel sing gelek pecahan sampai subhanallah. Nek 2000 kan gampang, 2000 ngono ya. Tuh, atau 2 juta begitu. Ibu, mas kawin termahal yang saya tahu mas kawinnya Syahrini 40 miliar. Syahrintul itu 40 miliar mas kawinnya. Makanya ana rujak ngene Pamekasan rujak Syahrini larisi pol jarene lho ya. Ya, baik. Mereka punya hati nurani, tapi hati nuraninya tidak dipakai untuk kebesaran dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya pandangan mata, tapi dengan matanya tidak bisa dipakai untuk melihat tentang kebenaran kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tapi dengan telinganya jerit tangis anak yatim dan orang-orang kismin, mereka tidak mau tahu mendengarkan. Ulaika kal an'am, mereka itu bak binatang, persis binatang. Persis binatang. Sampai tak bocorno. Insyaallah no masjid kene gak ono insyaallah. Ono korban ndase sapi lo hilang. Lo kempol yo hilang pisan. Umpamane notok manusia iku ngentekno ndas sapi karo kempol ku mau, karo sampil CC, insyaallah sampean 10 dino gak kira entek itu. Insyaallah gak 10 entek. Insyaallah. Tapi kenapa manusia rakusnya luar biasa? Bukan sapi yang dimakan, pulaunya dibeli. Pulaunya dilabrak, dintekno. Allahu Akbar. Subhanallah. Sama tak bocorno ya, biayai orang yang meninggal dinyatakan kena COVID dan keluarga gelem tanda tangan, ini ndak Surabaya dikubur ndak Kepote, harganya itu 240 juta satu jenazah. Ketoke iku iso temen iso gak. Ketoke COVID iki dirampungno sampai Desember. Sebab urusan bancaan dana. Jelas? Allahu Akbar. Ngeri Pak. Ngeri. Nek wis mlebu ngene ngeri, temen ngeri. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu ya. Baik. Jadi
balhum adzal. Manusia kalau rakus nemen. Kalau binatang ngentekno suket kancane paling ya berapa unting ngono tok. Lah nek menungso Allahu Akbar. Bupati ini saya menjabat Pak, ndok Jawa Timur iki. Ngentekno rondo karo perawan niku gak nek dihitung Pak. Karena dia punya otoritas, punya kekuasaan. Kebetulan seneng wedoan. Ndok Jawa Timur gitu bupati. Allahu Akbar. Subhanallah. Sampeyan tak elingno, termasuk ngelingno awakku dhewe. Wong Jawa Timur, wong Jawa iki sampeyan disuguhi dosa ana loro. Pertama dosa ketika Muharram ini sing wong Jawa ngele dadi suro itu banyak tumpeng bertebaran. Yang notaben namanya sesajen, kayak nyorok nang Allah. Allah jangan disorok karo sesajen. Nah Allah itu sing jamin ngasih rezeki, data Allah disorok kayak sesajen. Ya gak gelem Allah. Saya tolong ayat ini kalau hilang ya. Paun, kalau hilang itu ayat ini. Saya tolong sampean geser Al-An'am ke-6 Al-An'am ke-6. Sing mau kalau hilang Al-An'am ke-6, insyaallah ayatnya 14. Sebentar. Saya cek dulu. Karena lama gak ketemu. Nggih, tepat 14. Yes. Apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia diberi makan dan padahal dia diberi apa memberi? Nah, wa yut'imu, dia Allah menjamin memberikan makan. Yut'imu tadi diartikan diberi, keliru wisan. Memberi. Wala yut'am, Allah jadi disorok gawe badokan termasuk sesajen. Surat Al-An'am ayat 14. Lah apa Allah disorok gawe sesajen itu? Allah tidak butuh makan. Kalau Allah yang kita sembah ini masih butuh, berarti batal, bukan Allah. Kalau Allah yang kita sembah ini masih butuh punya anak, terus punya gendaan, artinya butuh pendamping, butuh istri, batal, bukan Tuhan. Itulah miliknya Kristen. Jelas? Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Wa huwa yud'imu wa la yud'am. Dia Allah menjamin memberikan makan. Wa la yud'am. Jangan pernah disorok dengan makanan. Termasuk sesajen. Bahasa Inggrisnya the badokan. Balik, Paun, kembali ke Al-A'raf. Ayatnya 180. Yes. dan Allah memiliki al-masbih al-husna nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna, dan milik Allah nama-nama yang terbaik terindah. Ulama sepakat 99. Paun punya putu dinamakan Qahar, gak boleh ditambahi ngarepe Abdul Qahar. Kudu ana Abdule, sebab Qahar tok itu milik Allah, keperkasaan. Kalau Abdul Qahar maka hamba yang punya perkasaan. Ono hambai. Berarti bukan Allah. Majid, Abdul Majid, karena Majid itu mulia. Jelas? Ya. Rahim, Abdur Rahim. Rahman, Abdur Rahman. Jalil, Abdul Jalil. Jelas? Sebab itu semua nama Allah.
Tidak boleh dipakai. Di mana? Al-Qur'an sampean bukaan sing ndak mburi dhewe la ana Asmaul Husna. Lagi lah. Nah. Ini 99. Jelas? Ya. Cuma diceluk Qahar, celukane tapi lengkapi Abdul Qahar. Itu Asmaul Husna. Fad'uhu biha, maka Anda terhadap nama-nama Allah, tolong nama Allah dicangking. Bahasa lain cek gampang, bahasa lain cek gampang. Nama Allah dicangking. Nama Allah dicangking. Orang lain nyebut wasilah, tapi bukan wasilah. Contoh, sampean urip kebulet utang. Sampean dikei waktu 2 wulan ge nyelsekno. Ya apa carane? Allah diwirid pakai namanya. Apa urusan dengan utang piutang? Ya Razzaq, wahai zat yang memberikan rizki, farzukni, beri aku rizki, karena saya sedang mengalami kesulitan. Ya Razzaq farzukni, ya Razzaq farzukni. Ping piro Ustadz Musa sak pegele. Lapo dihitung barang itu? Sak pegele. Jelas? Allahu Akbar. Sak pegele. Jam piro sing tepak? Punya wudu, gelar sajadah. Didahului dengan witir 3 rakaat. Sampai tambah lorongkas berarti 5, bagus. Diwirid tangi sampai subuh. Tidak tahu berapa jam itu. Ya. Ya itu tok. Ya Razzaq farzukni, ya Razzaq farzukni. Berapa malam? Ya sampai ono isyarat bahwa sampai iso memenuhi nyaur utang. Begitu. Jelas? Duduk maca surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah diwaca digawe nyelesekno utang, jare sapa? Surat Yasin digawe nyelesekno mempercepat kematian, jare sapa? Surat Yusuf karo surat Maryam digawe nyelesekno wong sing metuntung 7 bulan, ya jare sapa? Itu kurikulum gawe sakarepe dhewe. Jelas? Ya. Sampeyan takok, gak ono kurikulumnya itu. Syariatnya ndak ada. Hanya diotak-atik matuk, ketoke cocok. Hanya ngono tok. Jelas ya? Baik, seperti itu yang digambarkan. Jadi sampean oleh jawaban bahwa sampean persoalan nopo? Persoalan nopo? Sampean cangking nama Allah itu. Disesuaikan dengan persoalan yang sedang sampean hadapi. Begitu. Iya. Ya Rahman, wahai zat yang maha kasih sayang, irhamni, berilah aku kasih sayang. Begitu caranya. Jelas? Ya. Itu Allah punya nama 99 yang terbaik. Begitu. Lanjut Pak Uun, nggih 181. Wa mimman khalaqna umma, dan di antara ciptaan Allah, Allah membentuk makhluk, dan ketika banyak dinamakan umat. Mengkristal menjadi pemimpin berarti pemerintah. Yahduna bil haq, mereka memberikan petunjuk atas dasar memimpinnya, bil haq, dengan benar. Umate ayem, sebab pemimpin ini gak selingkuh. Wahum ya'dilun, betul? Ya, wabihi ya'dilun. Dan dengan demikian di dalam pemerintahan yang berjalan di atas kebenaran, mereka berlaku adil. Allahu Akbar. Sampeyan duwe pemimpin kaya ngene ya ayem, Pak. Wah enak wis. Pol. Di dalam jalan pemerintahannya atau memimpin keluarga, bahasa sekarang on the track, lewat jalur yang benar sesuai dengan SOP, standar operasional pelaksana.
bihi ya'dilun, dan otomatis karena di dalam alur kebenaran, maka di dalam hawane pemimpin yang memimpin umat ini adil, kena dirasakno karo rakyate. Allahu Akbar, subhanallah. Nah nek koyok ngene sanggane urip yo enak, gak keteteran. Allahu Akbar, subhanallah. Jelas ya? Begitu. Ngapunten ya, ngekei bantuan BLT bagus, ada yang lebih bagus. Wong iki butuh penggawean, ya apa carane iso kerja? Ojo disuplai duit terus, wong duit ya cepet entek. Solusinya pekerjaan. Ya apa carane? Oh namanya pemerintah dibentuk untuk memikirkan rakyatnya. Itu Allahu Akbar, subhanallah. Di sini. Kalau duit itu notok, berapa sih antri di kantor pos itu? Jarene 300.000. Musim pertama dulu kok 600, itu paralel bandrean dari bulan 4 ke bulan 5. Kalau sekarang ini nerima 300, kecuali yang gajinya di bawah 5 juta, nerima lagi 600, lain lagi. Pak Uun ono wong lanang nang kantor pos njukuk BLT oleh 300. Sampai teko omah kari piro? Saya Pak Uun sing jawab. Sampai teko omah kari piro? Lah wong ndok pasar ngelirik doro. Tunggu doro. Durung rokoke. Ditambah metingkrang andok rawon karo kopi. Dalile ngene, mumpung ana, wingi-wingi gak ono Jelas? Teko omah terus ngisi bensin pisan. Ya Allah, kari 12.000. Jadi sing wedok, ya mau jere njogok BLT, landi. Lah kon gak melu ya tak gawe andok rawon karo tuku doro wong kon gak gelem melu. Jere sing wedok, meneh-meneh nek ana sampeyan sing njogok, entekno pisan karo minggato mule ngono ya. Allahu Akbar, subhanallah. Jelas ya? Baik. Jadi sampeyan dipimpin wong sing kaya model petunjuk Al-Qur'an yahduna bil haq, menjalankan sesuai dengan on the track-nya. Bagus, iya. Bagus. Allahu Akbar. Sampeyan ro makhluk pejabat sing korupsi sampeyan ro ya. Tak bocorno ya. Bupati wali kota kalau tidak salah sudah 1.200 di penjara Sukamiskin Bandung. Kalau tidak salah 1.200. Bupati garis miring wali kota, termasuk Bupati Sidarja. Dadak wakile matek pisan, dadi ya gak duwe pemimpin. Gubernur insya Allah anak 13 sampai 15, termasuk Ratu Atut wedok belakraan korupsi. Subhanallah. Menurut kamus Al-Quran, korupsi di atas 10 juta potong leher. Menurut Quran surat Al-Maidah. Nyolong kisaran 7 juta potong pergelangan tangan kanan, pulang, bukan ke Medaeng, bukan. Menurut Quran surat Al-Maidah. Saiki gak nyolong petik, nyolong apa ya ndekos nang ngene Medaeng. Dikai mangan. Quran ndak suruh pulang, ketemu istri, ketemu anak, tapi tangannya wis podol. Jelas? Ya. Kalau di atas 10 juta, potong leher, mlebu nang kolong tanah, entek gak usah diramut. Jelas? Allah, gak usah diramut. Allahu Akbar. Sampeyan ro wingi pemerintah bocorno berapa orang-orang yang dipenjara disuruh keluar kemarin rombongan itu.
rombongan suruh keluar berapa ribu itu. Apa sakjane? Apa sakjane? Sitok to. Beban pemerintah ngingoni badok iku wis gak nututi duweke, mangkane ditokno. Cek mulai, pulang. Jelas? Ngerti ya? Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Di Medaeng ada satu kamar mestinya dipakai 20 tahanan Pak Uun. Tapi kamar itu dipakai 60 sampai 80. Turune ya apa? Ngadeg. Utawa gantian ana jame. Ya Allah. Hampir semua penjara over capacity, kelebihan stok manusia. Sebab negara iki Pancasila gak gelem ndelok hawane Quran belas, termasuk surat Al-Maidah. Nyolong, potong, pulang. Korupsi, ngerampok, potong leher, mlebu kolong tanah. Selesai sudah. Habis. Jelas? Ya. Seperti itu mestinya. Sudah ya? Baik. Tapi sampean ketemu pemerintahan sekarang ini digambarkan oleh ayat kita ini 182. Lanjut. Dan orang-orang yang dustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur ke arah kebinasaan dengan cara yang baik. Inilah istidraj. Inilah istidraj. Dan walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang menyimpang, tidak on the track, menyimpang dari ayat-ayat kami, kata Allah, sanastadrijuhum, tak ulur, tak jarno, tak ulur. Terusno. Sak pira kemampuanmu le, terusno. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kamu tak ulur tanpa kamu sadari. Sedang oleh Allah dilulu. Faham tangga nggih? Tangga. Sama nek tiba nduk tangga pertama paling lecet. Dikai handi plus selesai. Tapi nek tiba nduk lantai 31, apa yang terjadi? The Modiar. Bab nelboin ngene lantai 31. Sudah tidak ada harapan untuk hidup. Iya nek di sarana kasure. Wong cor-coran. Pak Musa punya contoh. Perkara sampean enggak setuju tidak apa-apa, tapi ini contoh. Yang sudah pernah terjadi. Fir'aun iku enak metangkring dong ngene istana serba gemerlap emas permata zamrud katulistiwa. Tapi begitu ngejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel, dikejar ke arah timur. Nabi Musa dengan mukjizatnya terselamatkan, sudah nyebrang mau ke Sinai. Fir'aun nututi, laut nutup, ambles di dasar laut. Quran mengatakan, tibomu nemen nunceke, kakean kena banyu mati, dok paru-parumu tersimpan garam. Allahu Akbar. Subhanallah. Taulur. Berapa kekuasaan Fir'aun? Unlimited, tidak ada batas. Yang membatasi mati. Itulah contoh untuk Mesir. Untuk Indonesia. Ono insyaallah. Satu, kita pernah dengar punya pemerintahan Orde Lama. Orde Lama menghendaki presiden seumur hidup, minta kepada DPR gotong royong supaya dirinya ditetapkan presiden seumur hidup. Tapi dirinya bergendak ria, bermesraan dengan Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Dia bermesraan dengan PKI. Jatuh. Akhirnya jatuh. Pada waktu jatuh,
dia dihukum dengan tahanan kota. Dia berada di Wisma Yaso. Tahun 71 meninggal. Digantikan oleh penyelamat 5 tahun tok baik. Dan dia juga sama, karena manusia kalau sudah punya kedudukan, mohon maaf, kekuasaan minta seumur hidup. Sama, Orde Baru juga minta supaya presiden seumur hidup. Terakhir tumbang saat Golkar mencapai kemenangan mutlak 75%. Pak Uun yang selawe persen, 15 dibagi P3, 10 PDI. Jadi sawangan iki ono demokrasi. Tapi 75 ketika MPR-nya dicekel Harmoko, itu posisi Golkar di atas puncak singgasana. 75 kemenangan Golkar. Hampir ditiru ini. Pak Jokowi bisa nyelesaikan persoalan, yang setuju 73%. Yang setuju. Jelas? Ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi ugal-ugalan DPR dari Merah ini di pusat itu 300 sekian dikuasai oleh mereka total. Begitu. Golkar waktu itu ya apa sampean ndelok Golkar itu. Koyok-koyok gak iso ento demikian tumbang. Yang ngawali Pak Amin Rais segera diikuti oleh mahasiswa. 98 tumbang, selesai sudah. 97, 98 pergantian, total 32 tahun lamanya. Kali ini kan baru 5 ditambah 1,5 tahun, barangkali itu. Itu ya, baik. Jadi sekali lagi, Pak Musa punya contoh yang tidak orang top. Tidak Fir'aun, tidak Orde Lama, tidak Orde Baru. Pak Musa punya contoh. Sampean sekarang usia berapa? 65. Ya apa? Pensiunan apa wirausaha? Oh swasta. Swasta. Oke ya, baik. Sampean swasta kebetulan mari subuh gono udan gono angin dicedeki karo kanca lawas. Mbok kok kangen karo sampean? Kanca lawas. Akhirnya kenal sama orang pejabat nomor 1 di Jawa Timur. Dijak ngurus tender, dadak menang. Ndok rekening sampean karena badi dalam waktu 6 bulan, ndok rekening sampean ada 1,6 miliar. Ndok rekening. Begitu masuk rekening 1,6 miliar, kebetulan bojo yo gak weruh. Ndok ngene bathuk sampean ana apa kira-kira gambaran? Tapi nek sampean insyaallah sobo masjid ya nekakno arek yatim, gawe sangune meneh ndok kono, ngono sakjane. Tapi berhubung jarang-jarang ndok masjid, ya gendaan lawas di WA. Iya. Adik ya durung rabi pisan ngenteni. Masih rondo, tetep dinteni. Terus dadak lolos. Nikah siri, saya yang nikahkan. Siri. Nek wis tahu berhasil nyimpen situ, telu nang papat gampang, sebab iki wis tahu lolos. Perkara konangan urusan buri. Padahal iki gak ngijini sing pertama. Jere Allah, kalau nek wis berhasil iki mesti munggah telu. Nek telu mesti nang papat. Istidrat dilulu terus no sampai pedot boyokmu terus no. Mas pitu ya gak apa-apa, nek pitu ya melanggar tatanan. Iya.
Ana 7 iku ana ya. Dalang ndok Solo iku nek ana tanggapan nggawa loro Pak Un. Ditakoki wartawan, "Pak, cek akeh kok nggawa bojo loro." Digawe serep sapa ro bek iki pegel dadi pindah rene. La ilaha illallah. Padahal kaya bane trek gandeng ae. Tak gawe serep. Ya turu sak kamar. Dadi sak kamar dinggone wong telu. Allah. Hanallah. Hanallah. Sanastadrijuhum tak ulur. Ya tak ulur. Oh, Pak Un yang jawab. Sebab Bapak tadi tidak mau. Sing jawab Pak Uun. Lihat dino, orang yang sudah nikah 4 ini, mobilnya itu ya Allah gonta-ganti. Ndak tol kecelakaan. Saiki atang-atang ndak rumah sakit. Pak Un jawab, sing rambut ndak rumah sakit, mbok sing ngendi? Jawab, mbok uwe. Sing telu melayu. Lah saiki wis seyek. Sing telu melayu pelan-pelan. Adik sing keempat iki durung lulus SMK. Sing 4 iki SMK durung lulus. Usianya belum genap 19. 20 belum nyampe. Mundur dewe-dewe. Ndak tau nyamari subuh ono KPK teko. Sebab urusannya dengan duit Kak Saipul Bupati Sidoarjo itu ditangkap setengah 12 bengi. Terus dilarikan ke Juanda. Pesawat sebelum subuh yang pertama kali ke Jakarta dia ikut Saipul. Sekarang anaknya naik. Yang Mas Iin itu anaknya Saipul. Allahu Akbar. Hanallah. Diulur. Bapak, mohon maaf ya, di Jakarta itu osum. Apa? Osum itu apa? Musim. Wong wedok duwe bojo loro sampai 3 perempuan di Jakarta. Termasuk sing nembak bosnya itu, dia juga bolak-balik dikeloni karo bose. Dia sendiri menjalin hubungan dengan suami siri yang ada di Lampung. Jadi wanita Jakarta bukan lanang tok sing iso rabi 3 sampai 4, masih aku ya begitu semboyannya. Jelas? Tapi ini ya podo sampele, podo kelirune. Dadi bose sing ditembak itu dhek gelek dikeloni karo bose. Tapi nek mulai nang Lampung ya jerene duwe bojo. Nah sing Lampung dhewe suami siri kan juga duwe bojo. Allahu Akbar. Aduh. Makanya Pak sobo masjid Pak. Kayak benteng. Kayak rem cakram. Karena suasana ini aduh. Terus sampean sakakno pejabat tok ta. Wong-wong ndok kantoran tok. Lho masih ustaz ya padha ae. Ya dilirik karo jamaah sing rondo iku iya. Ya padha ae. Sakakno gak ero ta. Tapi begitu istri saya tak ajak ngaji, agak wani ngelirik deh. Iya. Dilirik ya. Lah ngono waktu nikahan oleh jodoh ya aku dikon khutbah nikah, aku dikon nikahno pokro ta ngene. Allahu Akbar. Subhanallah. Jelas ya? Semua itu punya peluang untuk menyentuh dosa, Pak. Tinggal kita sobo masjid apa sobo gerdu ngono tok. Ya, begitu. Ngapunten, aku ngomong gerdu iku wong kota iku tau ro gerdu ta? Apa gerdu? Tahu ya? Pos. Ya, pos. Sing sora Pak Uun waya jaga Covid, ada ijenan pas udan. Lah ngono jam 1:30 ana mbok rondo ngirim undi-undi karo kopi. Ya apa iki kira-kira gambarane? Ya apa kira-kira? Gambarane ya apa kira-kira? Sampeyan iso nggambar kira-kira?
Ya rondo niku njaluk dikancani lho ngono lho karepe. Oh, ampun niku. Oke ya. Baik. Semua sing enak waktu tangga pertama sampean niku nelbok tiba, itu peringatan. Paling lecet tok berdarah dikek handiplas ditutup beres. Tapi nek teko ndukur. Aduh, modar Pak, modar. Fir'aun kaya apa? Pak Karno kaya apa? Pak Karno wanita yang pernah resmi, yang pernah dinikah 9 Pak. Subhanallah. Diulur terus sebab duwe kekuasaan, duwe, hati-hati Pak. Sampe duwe mantu DPR, tur DPR pusat. Bayarannya nemen gedene. 3 wulan gak mulai. Wong anake gak melu Jakarta lah, anake ku anak sampean wedok. Ojo sampai 3 wulan gak mulai dadak dijarno ae. Ya wis gak karu-karuan mlakune. Paham? Iya. DPR adik pusat, areke yo gak elek nemen yo sedep lah ganteng. Yo gak ganteng nemen. Sudah. Sing ngelirik sak pirang-pirang. Kenapa? Sebab ana madune. Coba nek wis pensiun, adek legrek pisan. Sopo sing ngelirik? Wong potongane legrek pisan. Jelas? Ya. Napa legrek napa? Ya legrek. Seyek. Ngapunten nggih, omong-omong, barangkali nanti cocok dengan saya. Ketoke Marisa iku setrume iku wis rendah. Paham nggih? Insyaallah kula ijol maghrib. Tapi diatur waktunya nanti dengan Pak Uun. Setrume iku wis iya. Saya tadi di Al-Huda Sidorosmo. Yo sik meteger nah iya. Saya menyadari nggih, nek Marisa ya nggih. Kecuali Marisa tapi arek enom. CC khusus arek enom. Temanya etos kerja dan menatap masa depan. Oh bagus. Masih 2 jam tak turuti, tapi Marisa arek enom tok. Tembung umpamane. Jelas nggih? Begitu. Nek kaya ngaten iki nggih setrume wis ya, baik. Tak ulur sampai tibamu nemen. Yes, terakhir 183. Pak Un. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh tenggang sangat lama. Wa umli lahum. Anjene tak ulur kok. Tak kei tenggang waktu sak piro. Tapi terakhir manusia punya batas. Inna kaiti matin. Kata Allah, rencanaku pasti. Manusia itu sak piro sih notoke? Notok 75. Notok 80. Notok 94. 94 itu pernah jadi Perdana Menteri diulang kedua kali, Mahathir Muhammad. Sekarang 94. Yo gak pikun. Allahu Akbar. Subhanallah. Soro Pak balik maneh. Sampai nek diulur, dipangku, diolor ngono niku bahaya. Ya Allah, mpun kados ngoten nasib saya. Ngomong ngono. Bahaya itu, Pak. Bahaya. Berapa banyak makhluk di Indonesia yang oleh Allah diolor. Tibone nunceke nemen. Ini namanya istidraj. Terakhir, Pak Musa punya contoh. Mari ngono sampean takok. Ustadz, saya kepingin sugih. Tapi syaratnya sing enteng ae. Yuk li gak tau sholat. Jarang nang gereja, jarang nang kuil, jarang nang ngene wihara. Tapi sugih. Lho sampean ini yuk li monggo. Iya. Wong yuk li iku kerja keras. Iya. Timbangane sholat angel-angel sampean tinggal pisan. Ngerepoti soal. Sampean tinggal pisan. Ngelok duit
sampai entek bun-bunanmu. Ada istilah kaki ndas digawe sikil digawe ndas. Anjane sulapan kok jungkir balik akrobat. Tapi tetap gak sugih-sugih. Karepe niru yuk li gak sholat, gak sembahyang tapi sugih. Paham ya? Hati-hati. Donya iku ya ndadekno istidrat iki mau garakno. Jelas ya? Hati-hati sampean. Iya. Sampeyan enak ndi karo yuk li sing duwe sumber kencana sing sekarang namanya apa? Sumber selamat apa? Sugeng Rahayu. Saya tanya sama kondekturnya, Mas, bis Sugeng Rahayu itu jumlahnya berapa? Kalau tidak salah 340. Itu yang ekonomi, belum yang VIP, belum yang patas. Ngitung tok lho sampean pegel. Iki lho gak cukup 340. Sampean ngomong ganteni yuk li ngene, sampean gak iso turu sampean. Wong Isa, sampean mari salat Isa ngono telepon kring. Bos. Sugeng Rahayu nek ngene bypass krian kecelakaan, Bes. Ya. Sak jamane, Bos. Nek ngene Ngawi mogok. Terus kapan sampean turu nih? Jelas? Ya. Kalau sampean tidak siap mental diperbudak sama harta. Sugeng Rahayu tuh ndak embong Pak ya. Tiap 5 menit mesti simpangan sampean. Kalau sekarang ini ndak, masih pandemi. Kalau sudah wajar tiap 5 menit sampean simpangan, mesti simpangan ketemu Sugeng Rahayu. Berikutnya Mira. Padha yuklinya, padha sinoi. Tapi Sugindi karo Sugeng Rahayu karo aku nek nang terminal ngisi nang gone Magetan, ngisi nang Malang. Sugih saya. Wong bis tak duding ngene tok baun. Endi sing tak tumpaki? Aku milih iya. Tekan ndukur ceklek. Saya tak tinggal turu aku bayar, beres. Iya. Gak adik ngurusi uli, gak adik ngurusi. Bis sekarang bagus-bagus, Pak. Ya Allah. Ono bis susun nang Jakarta. Kata anak saya, tinggoni wong selikur jadi. Mek selikur. Harganya karsisnya 350. Jadi bis itu kayak disekat kayak kamar-kamar lho, Pak. Jadi saya dengan istri di sini. Ini disekat ngarepe ono TV nih. Kan kalau ngene ya selonjor kayak wong setengah turu ngono lho, model potongan itu. Atas bawah. Allahu Akbar. Tapi turun tahu numpak kian, iya turun tahu. Nah Jakarta lapo ya, ya. Kulaan beting tarono. Dari saya. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.